Oke ya, kita lanjut soal massa jenis ya. Apa itu massa jenis? Coba kamu masih ingat nggak? Kak, aku Ayo, dulu, sabar. masih ingat nggak? Lambangnya itu apa? Dibaca apa ini? Aku mau ambil buku fisika dulu. Oke, silakan dibaca row ya. Oke. Oke, dibaca row ya. Oh my God, apa ini? Kenapa so Massa MFF? jenis. Massa jenis M itu dong. apa? Massa jenis kan row. Massa jenis itu yang lalu apa? Massa benda dibanding volume. Perbandingan antara massa dan volume itu kita namakan dengan massa jenis. Ini dibaca rho. Rho. M per V. M itu massa, V itu volume. M massa, V volume, rho itu massa jenis ya. Ini adalah massa. Massa Jadi, satuannya itu adalah kilogram, bisa juga dalam gram ya. Kemudian V itu adalah volume. Ini dalam meter pangkat 3 atau dalam sentimeter pangkat 3. Jadi rho ini adalah massa jenis. Satuannya berarti dalam kilogram per meter pangkat 3 atau dalam gram per sentimeter pangkat 3. Jadi yang ini oh MKS, my- CGS, MKS, CGS, MKS, CGS. Nah, sekarang kalau seperti ini rho. Itu sama dengan massa dibagi dengan volume, ya. Rho sama dengan M per V. Kalau cari M berarti apa? M, Dengan P kali V. rho P kali kali V. Rho kali oh, V. Kalau cari V volume berarti sama dengan massa bagi rho. yes, massa dibagi dengan rho ya. Itu segitiga bisa dibikin segitiga rumus begini. Terus yang kamu ingat bahwa 1 kilogram per meter pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat minus 3 gram per sentimeter pangkat 3 ya. Lalu 1 gram per sentimeter pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Ini jangan lupa ya. Minggu lalu kan kita udah turunkan nih rumusnya ya. Kenapa bisa sama dengan ini? Yang kamu ingat apa? 1 kilogram itu sama dengan 10 pangkat 3 gram. 1 meter pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 6 sentimeter pangkat 3 ya. Oke? Oke. Oke. Mama Ling, Ya. kenapa rho itu Heeh. tulisannya itu apa namanya? Pakai huruf P, kenapa bukan R? eh ini lambang dari apa namanya? Lambang Latin punya, tulisan Latin ini. Kita menggunakan rho karena dari pertamanya itu memang dikasih ini lambang. Kalau di bahasa Inggrisnya itu kalau saya tidak salah itu density. Tidak tahu kenapa bisa sama dengan ini. Lambangnya jadi seperti ini pakai rho. Gitu. Seperti itu. Jadi rho ingat ya sama dengan M per V. Lalu tadi M sama dengan apa? Masa? Iyo, rumusnya maksudnya. Sama dengan Nomor satu. Oh, rho rho kali kali V. V volume. sama dengan
M dibagi dengan rho ya, ingat ya. Nah, sekarang ini kan ada yang benda yang teratur bentuknya, terus ada benda juga yang tidak teratur bentuknya kan. Jadi Hah? contohnya kalau misalnya sekarang untuk yang teratur bentuknya dulu lah, nggak ada masalah ya. Misalnya ada kubus. Kubus bermassa misalnya 200 gram. Mm-mm. Memiliki panjang sisi misalnya sama dengan 5 cm. Lalu ditanyakan, tentukan massa jenis kubus dalam gram per centimeter pangkat 3 dan dalam kilogram per meter pangkat 3. Gimana caranya? Massa itu lambangnya apa? Masa apa? M, oke. Satuan jangan ditinggal ya. Mutlak harus ikut. Gram. Lalu panjang sisi itu apa? Bisa pakai S, Panjang bisa titik pakai R, gak ada masalah ya. Berarti ini sama dengan 5 cm. Nah, untuk cari massa jenis rho itu kan M per V. V-nya ini udah dapat belum? Volumenya? belum. Belum. Berarti kita harus cari volume. Volume untuk kubus sama dengan apa? Eh, Sisi pangkat 3. Sisi pangkat 3. Oke, berarti sama dengan 5 cm pangkat 3. Sama dengan berapa? 125. 125 cm pangkat 3. Lalu yang ditanyakan kan rho. Rho rumusnya apa? Masa dibagi volume. Oke, mutlak harus ditulis ya. Massa dibagi dengan volume. Nah, ini satuan nggak boleh ditinggal. Masanya 200 gram. 200 gram. Dibagi dengan 125 cm pangkat 3. Mau bagi berapa dulu? Sederhanakan. Bagi 25 boleh ya. Ya, 8 per 8 5 per 5. gram per centimeter pangkat 3 atau sama dengan 1, berapa? Atau pecahan juga boleh, nggak apa-apa. 1,3/5. 1,3/5 atau 1,6. 1,6 ya. Oke, ini dalam gram per centimeter pangkat 3. Nah, ini kan massa jenis untuk CGS 1,6 gram per centimeter pangkat 3. Lalu ditanyakan juga dalam kilogram per meter pangkat 3. Ingat tadi 1 gram per centimeter pangkat 3 sama dengan berapa kilogram per meter pangkat 3? Yuk, berapa? Nih, ada sini nih. Berapa? 10 pangkat 3 ya, ingat ya. Pangkat Ya, kilogram per meter pangkat 3. Oke. Jadi, rho-nya di sini kan sama dengan 1,6. Rho sama dengan 1,6 gram per centimeter pangkat 3. Berarti sama dengan 1,6 kita kalikan dengan 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Kalau mau ditulis semuanya berarti jadi 1.600 kilogram per meter pangkat 3. Nah, kira-kira kubus ini kalau kita masukkan dalam air itu akan tenggelam, terapung, atau melayang? Hah? Kalau kubusnya kita masukkan ke dalam air, dia akan terapung, tenggelam, atau melayang? Kubus. Mm-mm, kubusnya ini. Tergantung. Ini kan massa jenisnya kan sama dengan 1.600. Jadi ini rho bendanya itu kan sama dengan 1.600 kilogram per meter pangkat 3. Sedangkan massa jenis daripada air itu adalah 1.000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, sekarang rho Maka itu benda di sini tenggelam. lebih besar ya, lebih besar daripada rho air. Berarti apa? Ya, tenggelam. Oke, berarti Terapung. ya tenggelam. Massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air, dia akan tenggelam. Ya, oke.
Jadi Oke. nanti bendanya tergantung. Kalau yang benda yang beraturan bentuknya itu tergantung bentuknya apa. Jadi Bella harus ingat. Untuk volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Volume balok apa? Belum Panjang balok. kali lebar Panjang kali kali lebar kali tinggi. tinggi. Volume bola sama dengan? Ada 4 Ayo, per 3 4 per 3 dikali pi I R pangkat 3. dikali pangkat 3. Yo, kemudian volume kerucut Saya tidak tahu. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti pi R kuadrat T ya. Jangan lupa ini. Ini yang umum-umum sih. Nah, kemudian kalau volume limas 1/3 luas alas kali tinggi. Tergantung nanti limasnya alasnya apa. Kalau alasnya persegi panjang, berarti luas alasnya sama dengan panjang kali lebar. Kalau alasnya berbentuk apa namanya persegi, berarti luas alasnya nanti sisi kali sisi. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti setengah alas kali tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini untuk yang teratur bentuknya. Nah, sekarang untuk benda yang tak teratur bentuknya, benda yang tidak teratur bentuknya. Nah, misalnya ini, ada sebongkah batu begini. Bisa enggak kita ukur volumenya berapa? Tidak. Tidak bisa dengan menggunakan alat ukur panjang. Kita enggak tahu panjang lebarnya karena bentuknya enggak teratur. Lalu bagaimana caranya mengukurnya? Bagaimana caranya? Iya. Menggunakan gelas ukur. Oke, good. Pakai gelas ukur. Jadi misalnya semula ini volumenya adalah seperti ini. Kemudian berikutnya setelah eh, benda ini masuk, ya, benda ini masuk, misalnya ini sudah masuk di sini ya. Nah, ini sudah masuk di sini, volumenya naik jadi di sini. Jadi ini anggaplah V mula-mula, V awal, atau M ya, V mula-mula ya, V mula-mula, lalu ini adalah V akhir. Maka volume benda di sini sama dengan berapa? Bagaimana cara carinya? Volume akhir dikurangi Volume volume akar, awal. oke, dikurangi volume awal. Jadi nanti rho ya tetap menggunakan apa? M dibagi dengan V ya, seperti itu. Jadi contohnya misalnya ini bendanya masanya anggaplah sama dengan 8 gram gitu. Lalu di sini tertulis misalnya 20 mililiter. Kemudian ini naik jadi misalnya 25 mililiter. Kalau begitu maka volume bendanya berapa? Hmm? 25 mililiter kita kurangi dengan 20 mililiter. Berarti sama dengan 5 Lima mililiter. Oke. Masanya milimeter. 8 gram. Berarti ini massa sama dengan apa? 8 gram dibagi dengan 5 mililiter itu sama saja dengan sentimeter pangkat 3 ya. 5 sentimeter pangkat 3. Ini jadi sentimeter pangkat 3. Hasilnya adalah 1,6 gram per sentimeter pangkat 3. Gitu ya. Oke? Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan volume dari massa jenis daripada zat cair? Tapi kita tidak tahu apa ukurannya berapa gitu ya. Kita nggak tahu ukurannya Nggak bisa berapa. pakai, nggak bisa Untuk pakai gelas ukur juga. bisa sih. Sekarang kalau misalnya nggak punya gelas ukur, lalu kita hanya punya gelas bekas aqua dan timbangan saja. Timbangan. Ah, ah. Kalau gitu timbang dalam bentuk kilo baru ubah ke senti. Ya, atau Betul-betul. kita punya gelas ukur lah. Kita punya gelas ukur juga misalnya. Kita punya gelas ukur, tapi kita kan susah untuk nimbang berapa airnya itu masanya berapa itu kira-kira gimana caranya nimbang? Apa mencari masanya air? Air. Iya, masanya gini. Jadi ini ada gelas ini. Kosong ya, gelasnya kosong. Kemudian ada air nih. Kita mau ukur massa jenisnya. Apa yang harus kita lakukan?
Isi air. Diisi air. Nah, ini masih kosong ya, kosong. Lalu untuk tahu masanya air, apa yang harus kita lakukan dengan gelas kosong tuh, gelas kosong ini? Diapain? Gelas kosongnya. Ditimbang. Harus ditimbang dulu kan? Harus ditimbang dulu ya. Oh, Oke. Ya, harus ditimbang dulu dong gelas kosongnya ya. Misalnya aja, tunggu. Ya, ini anggaplah ini adalah timbangannya ya. Ini anggap timbangannya. Jadi, gelas kosong ini kita timbang dulu. Kita timbang dulu gelas kosongnya. Ah, sebutlah di sini masanya adalah M0 gitu. Boleh nggak? Boleh ya? Nah, sekarang yang berikutnya, kita timbang lagi, tapi gelas kosongnya ini sudah berisi air. Ya, sudah berisi zat cair bukan ya? Ini ada isinya zat cair. Nah, sekarang di sini masanya adalah eh, anggaplah M gitu ya, anggaplah M. Oke. Nah, sekarang berarti untuk mencari massa airnya di sini apa? Massa air. hah? M dari air. M air berarti sama dengan apa? Sama dengan? M dikurangi dengan M0 kan? Ya toh ya? Iya, iya. Oke, M dikurangi dengan M0. Jadi nanti untuk cari rho-nya air itu berarti sama dengan M air kita bagi dengan volume. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ini ada cairan yang lain nih. Cairan yang lain kita mau timbang. Jadi ini setelah airnya ditumpahkan, lalu kita mau isi dengan cairan X gitu. Cairan Ada X. cairan X ini, ada cairan X lalu kita timbang. Sama banyaknya ya cairan X. Jadi sekarang kini M0 kita sebut saja di sini adalah M1 gitu, lalu yang di sini adalah M2 gitu. Oh, Oke ya. Nah, ini M2. oke. Berarti ini cairannya adalah namanya cairan X ya. Maka untuk cari MX-nya di sini sama dengan apa? Wait, wait, sabar, 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 sabar. Oke, oke. Oke, berarti ini tadi M1 dikurang M0 ya, massa air ya. Ini MX. Jadi, Berarti dem, 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 sama apa? M2 kurang M0. Yes, Tuh. sama dengan Oh, M2 dikurangi dengan M0. Gelasnya kan sama nih. Berarti volumenya ya, X sama nggak dengan volumenya air? sama. Sama, oke. Berarti di sini V X sama dengan V air. Ini adalah air ya. Nah, dari sini kita udah tahu tuh, rho air itu sama dengan 1 gram per sentimeter pangkat 3. Dari rumus rho air sama dengan M air dibagi V air, kita bisa nggak cari V air rumusnya? V air berarti sama dengan apa? Air sama dengan roh air dikali, bukan. Hmm. Masa M dibagi air dibagi roh dengan air. rho air. Oke, berarti Vx-nya di sini boleh dong kita tulis jadi massa air dibagi dengan rho air kan? Boleh atau Hmm? boleh? Boleh kan? Karena kan volume Ya, cairan X boleh. kan sama dengan ini ya. Sekarang untuk cari rho X, cairan X, ini kan berarti sama dengan apa? MX dibagi dengan VX kan? Ya atau ya? Ya kan? Hmm, Berarti sama sabar, dengan sabar, MX. sabar. Cepat. Oke. Oke, nah ini berarti kita bagi dengan M air dibagi dengan rho air. Ini berarti sama dengan Roh apa? air. Sama dengan apa? Yuk disederhanakan lagi. Ini kan MX dibagi M air per rho air. Berarti jadi MX M X per M per air kita kalikan dengan rho air kan? air. Oke. Mhm. MX tadi sama dengan apa? Ini. M M- X MX tadi sama dengan ya. apa?
nol. M2 kurang M0. Berarti rho X-nya ini sama saja dengan M2 dikurangi dengan M0. Lalu M airnya sama dengan apa tadi? M1 dikurangi dengan M0 kan? Nol. Lalu kita kalikan dengan rho air ya. Atau boleh juga ditulis di sini rho X dibagi dengan rho air ini akan sama dengan M2 dikurangi dengan M0 dibagi dengan M1 dikurangi dengan M0. Oke. Nah, ini nanti kalau misalnya kalian bikin eksperimen ya, boleh. Kalau enggak nanti coba Oke, Bella rumus ini. di rumah ya eh, menentukan berapakah massa jenis daripada minyak. Kita kan nggak tahu minyak, kemudian kecap gitu ya. Boleh, boleh. Jadi di rumah ada timbangan kue nggak? Atau timbangan elektronik? Mami punya nggak? Kalau Mami punya tuh nanti kamu bisa pakai pertama ambil gelas aqua. Gelas aqua yang kosong ya, kosong. Oh, Nah, lalu ini kamu timbang, berarti masanya adalah M0. Kemudian habis itu kamu pakai gelas aqua tetapi diisi air. Diisi air atau plus air gitu. Lalu kamu timbang lagi. Masanya ini adalah M1. Habis itu airnya kamu buang, keringkan dulu, dilap pakai tisu dulu. Kemudian gelas aquanya kamu kasih minyak. Kemudian nanti kamu timbang lagi. Ini jadi M2. Yang M0 ini berarti sama dengan massa gelas kosong. Sebaiknya pakai yang digital supaya hasilnya bagus gitu loh. M1 ini berarti massa gelas ini kita tambah dengan air sampai penuh ya. Lalu yang ini M2-nya itu berarti sama dengan massa gelas ini kita tambah dengan minyak ya misalnya. Nanti minyaknya kamu boleh ya ganti yang lain misalnya apa namanya saus tomat kah, atau jus kah, atau apapun lah, boleh ya. Nah, sudah itu yang perlu kamu ingat, rho air itu kan sama dengan 1 gram per cm². Kenapa kita pakai pembanding air? Karena massa jenis air itu udah ditetapkan secara internasional dan dicari itu massanya adalah 1 gram per cm². Gitu, ya. Nah, jadi nanti kalau untuk mencari rho X-nya itu berarti tadi sama dengan apa? M2 dikurangi dengan M0, kita bagi dengan M1 dikurangi dengan M0, kita kalikan dengan rho air. Begitu, Mi? Pakai timbangan elektronik itu paling gampang ya. Seperti itu. Oke? Bisa? Atau nanti kamu cari kelereng kayaknya bisa, kah? kayaknya Kalau tidak. ada gelas ukur sih ya nanti kamu boleh boleh coba seperti itu. Ya, jadi ini untuk mencari. Nah, sekarang misalnya gini. Misalnya diketahui ini gelas kosong masanya adalah 200 gram. Kemudian Mm-mm. berikutnya ini berisi air ya, gelas dengan air misalnya 250 gram. Kemudian ini gelas dengan cairan X ya, ini misalnya sama dengan 260 gram. Nah, berarti ini yang gelas kosong apa? M0 kan? Gelas kosong berisi Mau air M1. yang satu. Oke, gelas kosong berisi cairan X adalah M2. Nah, cari rho X sama dengan apa? M2 dikurangi dengan M0 Dikurangi nol, dibagi dengan dibagi M M1 satu dikurangi nol, kali rho. dikali roh Oke, air. berarti sama dengan 260 kurang 60 kurang 200 200 dibagi dibagi 250 kurang kurang. 200. Oke, ini kita kalikan dengan 1 gram per cm². Jadi sama dengan 60 per 50 gram per cm², atau sama dengan 1, berapa? 2. 1,2 ya. 2, oke. Ini Ya. dalam gram per cm². Nah, seperti itu. Pertanyaannya lagi.
Gimana kalau cairan X-nya nggak penuh gitu ya? Itu kan bisa jadi Caranya juga X. cairan X-nya nggak penuh gitu loh, nggak penuh satu gelas gitu ya. Jadi misalnya tadi Oh, ini adalah gelas kosong nih, gelas kosong. Misalnya di sini masanya adalah 400 gram. Kemudian habis itu gelasnya ini kita isi dengan air ya. Nah, ini berisi air, tapi airnya penuh nih. Ya, airnya penuh. Ini misalnya sama dengan 450 gram. Ini isinya adalah air. Kemudian yang berikutnya adalah gelasnya ini berisi cairan X, tetapi cairan X-nya ini hanya satu persekiannya gitu loh. satu per berapa? Wait, 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 wait. Misalnya dia hanya, seperti ini. Jadi ini isinya 2/3. Ya, ini 2/3-nya saja. Nah, sekarang di sini misalnya masanya di sini sama dengan 420 gram. Lalu kita mau cari, ini massa jenisnya berapa untuk cairan X-nya? Rho X-nya sama dengan berapa? Nah, oke, sekarang berarti M0 berapa? Minimal 400 gram. Oke, 400 ya, gram. Kemudian M air, M1 ya, kita pakai M1. M1 berapa? 450 gram. 450 gram. Kemudian M2 berapa? 420 gram. 420 gram. Nah, yang berbeda apa di sini? Itu V cuma 2/3 X dari itu gelas. sama dengan 2/3 V daripada air. Ya, kamu ingat ini ya. Vx-nya sama dengan 2/3 daripada V air. Oke. Sekarang kalau begini, kamu bisa cari dulu M airnya dulu, boleh nggak apa-apa. M air berapa? M1 dikurangi Apa yang dengan ada? M0 ya. Berarti sama dengan Oh, 450 gram kurang dikurangi 100 400 gram kan? gram Sama dengan sama dengan 50. 50 gram. Oke. Kemudian MX sama dengan MX. M2 kurang Nah, M1 kan? Berarti sama dengan ya, 420 terus gram 20 dikurangi dengan 400 gram. Maka sama dengan 20 gram ya. gram. Lalu V air kan sama dengan apa tadi? M air dibagi dengan rho air kan? Ya. Oh, Mm-mm. iya. Vx-nya sama dengan 2/3 V air. Berarti ini sama dengan 2/3 M air per rho air kan? Lalu si rho X punya itu sama saja dengan Mx dibagi dengan Vx. Berarti sama dengan apa? Mx dibagi dengan 2/3 M air dibagi rho air. Maka ini akan sama dengan 3/2 mx per m air kali rho air. Ya, jadi ada ketambahan ini 3 2 dibagi 2/3 atau kali 3/2 begitu. Ya udah, jadi rumusnya ini boleh 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 langsung ya. Jadi untuk rho x ini berarti sama dengan apa? Kalau misalnya ini adalah A per B, ya, berarti ini jadi balik. Jadi B per A dikalikan apa? M2 dikurangi dengan M0, kita bagi dengan M1 dikurangi dengan M0, kita kalikan dengan rho air. Begitu, Mi? Jadi rho X-nya itu sama dengan 3/2. Ini kan kita udah cari nih, ya. Berarti MX-nya sama dengan 20 ya. 20 gram dibagi dengan M airnya berapa? 50 ya. 50 gram. Ini kita kalikan 1 gram per centimeter pangkat 3. Coret-coret. Berarti sama dengan 30 per 50 ya. Gram per centimeter pangkat 3 atau sama dengan?
0,6. 0,6, oke, gram per sentimeter pangkat 3. Nah, sekarang ini cairan X itu kan dibandingkan dengan cairan air, rho X-nya lebih kecil atau lebih besar? Hah? Lebih kecil atau lebih besar? Rho X. Kecil. Lebih kecil. Oke, berarti kalau kita misalnya masukkan cairan X itu ke dalam air, dia posisinya akan ada di atas air atau di bawah air, atau ada di Di tengah-tengah atas. air, di atas ya. Oke ya. Jadi posisinya nanti kalau misalnya kita tumpahkan ya, kita tumpahkan apa namanya? Cairan X-nya ke dalam air, dia akan terpisah posisinya ya. Jadi Hmm, nanti akan seperti ini. Misalnya ini kita kasih masuk. Oh, ini ya. Ini adalah airnya. Kemudian yang berikutnya, yang ini adalah cairan X-nya. Dia akan begini. Seperti itu. Nah, itu kenapa minyak. Minyak ya. Minyak itu massa jenisnya kan lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi kalau kita kasih masuk minyak ke dalam air, ya ini minyaknya semuanya akan terapung di atas. Makanya itu kalau ada kilang minyak di tengah laut yang bocor, itu dia akan terapung semuanya minyaknya di atas dan itu akan resiko untuk terbakar itu lebih besar gitu ya. Jadi bisa terjadi kebakaran di permukaan air laut gitu. Oke? Ya, ini Kenapa, tentang massa kenapa, jenis. Nah, lalu kenapa minyak, ah kenapa minyak dan air tidak bisa bersatu? Karena di samping massa jenisnya yang berbeda itu, ya memang tidak bisa bersatu itu antara minyak dengan air. Tuhan ciptakan seperti itu. Minyak dengan air tidak bisa bercampur jadi satu. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya lagi ada yang namanya itu massa jenis relatif. Masa jenis relatif. Massa jenis relatif. Rho relatif itu adalah rho benda kita bandingkan dengan rho air. Jadi rho benda dibanding rho air itu namanya massa jenis relatif. Jadi misalnya rho relatif itu sama dengan 1/2, itu artinya berarti rho bendanya sama dengan apa? Ini kan sama dengan dari sini rho relatif sama dengan rho benda dibagi rho air, berarti rho benda di sini sama saja dengan rho relatif kita kalikan dengan rho air. Jikalau rho relatifnya sama dengan 1/2, maka massa jenis dari bendanya itu sama dengan rho relatif kita kalikan dengan rho air, berarti sama dengan 1/2 dikalikan dengan rho air atau sama dengan 1/2 kita kalikan dengan 1 gram per sentimeter pangkat 3 atau sama dengan 0,5 gram per sentimeter pangkat 3 ya. Atau kalau ke kilogram berarti 0,5 kali 10 pangkat 3 di sini dalam kilogram per meter pangkat 3 atau sama dengan 500 kilogram per meter pangkat 3. Oke? Bisa? Sabar, 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 sabar. Cepat banget. Masih terlalu cepat ah? Udah nggak apa-apa, bisa kok. Oke, 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 oke ya. Oke, bisa ya. Oke, sekarang aku kasih soal deh. Sebuah gelas kosong ditimbang, kamu sambil kerja ya. Masanya 40 gram. Kemudian gelas diisi air, air dan ditimbang masanya menjadi
50 gram. Alah. Gelas kembali diisi cairan X sampai 4/5 bagian. Dan ternyata masanya menjadi 55 gram. Tentukan massa jenis cairan X. Ya, oke. Sudah? Sekarang, M0 berapa? Wait, Mbak. M1, M2. Lalu VX. M0, M0 40. oke, M1, M1 50. oke. M2, VX, 4/5 V air. Oke. Sekarang berarti Rho X tadi sama dengan apa? Wait, M2 sabar. M2 kurang M0 dibagi dibagi M1 kurang M0. 1 kurang M0 Dikali kali, roh, roh air. ya, ada lagi B per A ya, kali rho B per A. air ya. Yang ini kita sebut saja A per B gitu ya, A per B, V air gitu kan. Oke, berarti sama dengan Sama dengan, sabar. 15 45. per, oh Masuk ya, angka dulu. ini. Kurang 40 40. Nah, terus B per A dikali berarti 5 per 4. 5/4 kali 1 1 gram gram per per sentimeter sentimeter pangkat pangkat 3. 3. Oke. Yang di sini berarti sama dengan 15 per 10. 15/10 kali 5 per 4. 5/4 gram per sentimeter pangkat 3. Oke. 15 per 8 15/8 gram per gram. sentimeter pangkat 3 berarti sama dengan 1, Satu koma sekian. sekian. Oke. 7 berarti 8 ya. 8, 8, 6, 4, 6 berarti 7. Oke. Gram per sentimeter pangkat 3. Jadi kalau mau diubah ke kilogram berarti 1,87 kali 10 pangkat 3 ini dalam kilogram per meter pangkat 3. Seperti itu, Bella. Oke. Oh my God. Tentang masa jenis saya kira tinggal latihan soal deh. Nanti dengan berbagai macam Gokil, soal. gokil guys, gokil. Ya, ini nanti kamu akan dapat di awal-awal itu setelah pengukuran itu. Bisa, 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 bisa. Ayo cepetan. Terus sama dengan rumus. Yang mana? Rumus pokok. Rumus pokok massa bagi volume. Oke, massa sama dengan Oke. Rho kali volume. V. V sama dengan Massa bagi rho. oke.